Sejarah Perguruan Seni Ilmu Bela Diri IKSPI Kerasakti berdiri pada tanggal 15 Januari 1980 di Jalan Merpati nomor 45, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Adapun nama dari perguruan ini semula adalah IKSPI, yang artinya adalah Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Tetapi ketika perguruan mulai berkembang, diberi nama tambahan Kerasakti di belakangnya. Sebab masyarakat maupun murid-murid perguruan lebih mengenal nama jurus perguruan yaitu teknik jurus keranya daripada nama asli perguruan. Untuk itu, selanjutnya dalam memudahkan pencarian identitas perguruan sekaligus secara tidak langsung menambah wibawa nama perguruan, maka disebutlah IKSPI Kerasakti. Sebagai pendiri pertama sekaligus sebagai guru besar dari perguruan ini adalah Bapak Raden Tetem Kim Darto yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1953 di Madiun. Oleh guru besar diajarkan pelajaran silat bela diri dan kerohanian untuk memantapkan fisik dan iman dari siswa dan siswi yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang sehat lahir maupun batin, berjiwa Pancasila. IKSPI Kerasakti kini kian berkembang pesat di beberapa provinsi di Nusantara, bahkan hingga ke mancanegara. Lepas daripada itu, di sini kita akan membahas mengenai sejarah asal-muasal IKSPI Kerasakti masuk ke Kabupaten Bulukumba. Pada tahun 2002, seorang lelaki yang mempunyai kegemaran untuk terus mengembara mencari ilmu silat dan kebatinan, Jumardin. Ia adalah seorang pemuda yang telah banyak mengikuti berbagai macam aliran silat yang ada pada daerahnya. Segala aliran pun ia masuki, tak lain hanya untuk mencari jati diri. Saparudin, siswa sanawiyah asli Jeneponto yang bernomisili sementara ke rumah pamannya di Bulukumba, tepatnya di Desa Bukit Tinggi. Seorang yang tentunya suka dengan kegemaran akan ilmu bela diri. Tentunya Jumardin mendapat kabar bahwa ada perguruan silat yang katanya gerakannya gesit dan lincah. Ia pun penasaran akan perguruan tersebut. Lalu kemudian Jumardin mencari orang tersebut yang katanya dari perguruan Kerasakti. Lalu kemudian ikut bergabung dalam perguruan IKS. Lalu Safarudin pun membuka ranting latihan di Bulukumba pada bulan Maret tahun 2002, yang dimana saat itu beranggotakan lebih dari 10 orang. Berselang beberapa bulan latihan di Desa Bukit Tinggi, tepatnya di Pasar Borontelu, Jumardin yang akrab disapa Hending Juma beserta teman latihannya selalu ingin menguji pelatihnya dengan berbagai cara karena beranggapan bahwa pelatih saya masih muda daripada saya. Namun yang aneh terjadi pada saat latihan. Setiap kali Jumardin masuk latihan, hatinya selalu tunduk seolah terhipnotis dengan deretan kata-kata yang keluar dari bibir seorang pelatih muda yang sangat religius itu. Disitulah Dan Yuma mendapatkan hidayah dan tersadar dari segala kesalahan yang telah pernah ia perbuat sebelumnya sebelum masuk ke perguruan Kerasakti, dan merasa bahwa organisasi tersebut mengetuk hatinya untuk lebih baik. Berselang beberapa bulan latihan di IKSPI Kerasakti, dari beberapa rekan-rekan latihannya hanya 4 anggota yang dinyatakan lulus. Beberapa isu membuat rekan-rekan latihannya tidak melanjutkan latihan dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya karena sistem latihan yang cukup keras pada masa itu, faktor ekonomi yang sebagian hanya untuk mengetes atau mencoba-coba saya sehingga tidak lulus dari latihan. Di antara beberapa anggota yang dinyatakan lulus, di antaranya ialah Jumardin, Lala, Zumar, dan Takdir.
Tepatnya pada tahun 2003, Jumardi mempunyai tekad kuat dan merasa bahwa perguruan ini sangat bermanfaat bagi manusia untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga ia mempunyai jiwa pendekar silat untuk mengembangkan IKSP Kerasakti di Bulukumba. Kerasakti tentunya belum dikenal banyak orang di Bulukumba, terutama di kampung halamannya, Bangke Bukit, sehingga ia hanya mengajak para keluarga dekatnya yang tertarik untuk ikut bergabung di KS juga. Suka duka dan lika-liku pun dan Juma rasakan semua, mulai dari diuji oleh masyarakat tentunya, dengan kehadiran perguruan yang asing didengar oleh masyarakat setempat, dan pada saat itu pula dan Juma yang akrab disapa harus bolak-balik dari Bulukumba ke Jeneponto 2 kali seminggu hanya untuk lanjut ke tingkat 2 dalam hal ini pendekar. Namun semua cobaan itu tak sedikit pun menggoyahkan semangatnya untuk terus mengembangkan perguruan IKSP yang ia cintainya. Tepat pada tahun 2004, pengesahanlah anggota Bapak Jumardin angkatan kedua di Bulukumba yang lulus disahkan, di antaranya bernama Ape, Oleng, Drisma, Sawir, Nasir, Haryani, Joha, Kamarudin, Dharma, Asri. Dari 10 anggota tersebut, setelah semuanya dinyatakan lulus latihan selama 11 bulan masa latihan, lalu disahkan. Tentunya Jumardin bersyukur karena telah mempunyai generasi atau pengemban perguruan. Sawir, ia merupakan angkatan kedua yang melatih pertama yang membawakan IKSP Kerasakti ke wilayah Kecamatan Gantarang, lebih tepatnya di Bontolita. Beberapa tahun kemudian, anggota dari Denjuma terus berkontribusi dalam mengembangkan IKSP Kerasakti di Bulukumba dan terus menyebar beberapa wilayah di Kecamatan Kabupaten Bulukumba. Tepat pada tahun 2013, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti Cabang Bulukumba resmi terdaftar sebagai bela diri pencaksilat di Kabupaten Bulukumba, yang pada saat itu dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah dan dihadiri oleh IKSP Kerasakti Cabang Pindrang untuk memeriahkan acara peresmian IKS Bulukumba. Hingga saat ini perguruan IKSP Kerasakti Bulukumba terus mengalami perkembangan sejak tahun 2002 sampai sekarang, dan setiap tahunnya selalu diadakan pengesahan di Sekretariat Kerasakti di Dusun Bangke Bukit. Hingga saat ini tercatat lebih dari 1.000 warga dan pendekar IKSP Kerasakti Cabang Bulukumba. Demikian sarsila asal mula IKSP Kerasakti masuk ke Bulukumba. Ada beberapa cerita yang bersifat privasi, sehingga hanya ini detail singkat tentang IKSP Bulukumba. Pesan dari Bapak Jumardin, semua tergantung dari niat. Apa doamu, apa usahamu, maka itu yang engkau dapat. Selama tidak bertentangan dengan agama, maka kerjakan.